Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radana Jayanti dengan NIM 210701501135 dari kelas I. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mempresentasikan materi agama Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Tak lupa juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nah, materi yang akan saya jelaskan ini memiliki beberapa inti. Yang pertama itu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Materi yang kedua itu bagaimana manusia bertuhan. Materi yang ketiga itu menyangkut bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kalau yang materi keempat itu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Yang materi terakhir yang itu berjudul bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Saya sebutkan tadi, kita akan ke materi pertama yang berjudul mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama itu konsep dan cara belajar di perguruan tinggi. Pertama, kita sebagai mahasiswa itu pendidikan sebagai upaya membina potensi manusia sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara komprehensif. Yang kedua itu program mata kuliah yang dipilih mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali. Yang ketiga itu hakikat manusia menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan pendidikan. Poin yang keempat itu pengembangan kualitas berpikir menjadi penelitian utama. Yang kelima, buku-buku klasik adalah sumber utama belajar. Yang keenam itu pendidikan dilakukan untuk mencegah atau memberantas fasisme. Yang kedelapan itu grade book wajib diberikan kepada mahasiswa dan gradebook sebagai kunci pemersatu pikiran bangsa dan gradebook sebagai kunci pemersatu pikiran bangsa dan jadwal pemberian gradebook dilakukan di tahun-tahun awal perkuliahan. Dan adapun cara belajar di perguruan tinggi itu yang pertama membuat catatan. Dengan membuat catatan sebagai rutinitas baru, hal ini akan membantu terutama untuk kita para mahasiswa lebih mengerti dan mengingat lebih baik. Apalagi dengan mencatat pembelajaran, ilmu tersebut bisa tetap berada dalam ingatan dan dapat direview kembali saat dibutuhkan. Yang kedua itu belajar sendiri. Belajar sendiri akan membuat kita lebih tenang dan fokus. Kita akan mampu mengatasi gangguan-gangguan yang bisa memecahkan konsentrasi dengan lebih mudah. Selain itu, belajar mandiri akan melatih kemampuan problem solving dan akan membuat kita untuk berpikir secara logis, analitis, dan kreatif. Yang ketiga itu mengembangkan pengetahuan. Mereview tugas serta mengembangkannya merupakan cara agar bisa belajar secara efektif. Saat melakukan hal ini, kita akan mengasah perspektif yang kita miliki. Yang keempat itu belajar dari banyak sumber. Kita sebagai mahasiswa bisa mencari referensi dari banyak sumber seperti jurnal, buku pelajaran, blog, dan masih banyak lagi sumber lainnya. Itu membuat kita bisa mendapatkan sudut pandang serta pendapat yang berbeda. Yang kelima atau terakhir itu tetap rileks. Meski harus sungguh-sungguh dalam belajar, kita juga harus tetap rileks dan tenang. Hal tersebut agar kita sebagai mahasiswa lebih mudah menganalisa hal yang rumit, memahami pelajaran, serta menghasilkan kesimpulan atau solusi yang terbaik setiap menyelesaikan pembelajaran atau penugasan.
Cara yang dapat dilakukan yaitu kita sebagai mahasiswa membuat kita rileks sendiri dengan mendengarkan musik. Itu merupakan cara yang efektif. Nah, itu materi dari mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, poin selanjutnya itu alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam diajarkan dalam perguruan tinggi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi mewajibkan untuk memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan begitu, mata kuliah tersebut wajib diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pendidikan agama Islam tersendiri itu lebih diajarkan di perguruan tinggi memiliki dua pendapat. Pendapat pertama itu mengatakan bahwa mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi. Dosen sekaligus pengajar pendidikan agama Islam harus memberikan materi, mahasiswa harus dibekali dengan memberikan materi yang paling dasar dan yang mendalam. Kalau sedangkan pendapat kedua itu mengatakan bahwa mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen sekaligus pengajar pendidikan agama Islam itu cukup memberikan materi yang paling dasar dan inti saja. Untuk pengembangan selanjutnya disekerahkan kembali oleh mahasiswa. Maka dari itu, penting bagi dosen memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara atau pendekatan yang tepat dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran agama. Serta sistem pembelajaran itu meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, serta prosedur yang berintegrasi untuk suatu tujuan. Kalau unsur manusiawi itu meliputi siswa, dosen, serta orang yang mendukung terhadap pembelajaran. Kalau material itu meliputi berbagai beban pelajaran yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, contohnya buku, film, gambar, dan itulah tadi penjelasan materi pertama tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Ada satu ayat yang berhubungan dengan materi tersebut yang berisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baliku ayyi walau ayat." Artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Baik, materi selanjutnya itu tentang bagaimana manusia bertuhan. Nah, poin pertama itu menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Dalam Muntohar pada tahun 2010 mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Pengertian dari spiritual itu sendiri yaitu kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Kalau roh itu merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati, atau biasa disebut dengan al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Roh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Bagaimana mengapai cahaya Tuhan? Saya akan menjelaskan dari ayat berikut ini, yaitu pada Al-Quran surat Taha ayat 14, sesungguhnya aku inilah adalah Allah dan tidak ada Tuhan atau yang lain selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang
kedua menjelaskan tentang alasan manusia memerlukan spiritualitas. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun dalam kehidupan modern ini, banyak orientasi yang lebih menekankan tentang aspek fisik material dan telah menjadikan aspek keberagaman spiritualitas mulai terpojokkan. Dalam riwayat hadis Ibnu Majah dari Al-Mustawrid yang mengatakan bahwa perbandingan antara dunia dan akhirat bisa diukur dengan seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam air laut. Lihatlah seberapa banyak air yang ia dapatkan di jari tangannya itu. Kalaupun menurut Maslow itu sebagaimana dikutip oleh Jalauddin Rahmat yang mengatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Adapun menurut Carl Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan diri dari sendiri dan lingkungan sosial bahkan dari Tuhannya. Materi ketiga menjelaskan tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan adalah zat gaib serta maha transenden. Manusia tidak sepenuhnya mampu membayangkan atau mempersepsi hakikat Tuhan. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajalli Allah. Dari interaksi antara manifesti Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan tentang Tuhan. Tajalli Tuhan adalah manifesti atau perwujudan Tuhan dalam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap gelombang dan sinyal ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah perspektif kognitif manusia terhadap perwujudan Tuhan. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya, menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang bertuhan. Perwujudan Tuhan yang Maha Esa akan ditangkap oleh segala sesuatu, termasuk manusia dengan cara berbeda-beda, karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkapnya berbeda-beda juga. Perbedaan dalam kesiapan ini karena masing-masing hamba memiliki keadaan dan sifat yang khas dan unik. Pada materi yang kedua itu esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia itu lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntutan hati nuraninya karena nuansa spiritualitas begitu maksimal. Namun karena godaan materi, manusia sedikit demi sedikit kehilangan nuansa spiritual dan superioritas roh sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Diibaratkan itu dalam kisah Nabi Adam sebagai kegelinciran manusia dari surga ke dunia yang problematika dan rendah. Saat manusia semakin jauh dari Tuhan, maka ia juga semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Dari uraian di atas, kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang menciptakan kontradiksi atau pertentangan di dalam dirinya. Di satu sisi, manusia merupakan makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kebenaran akan Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu menggangsi spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan sisi Tuhan tersebut.
Visi ilahi inilah yang dibutuhkan oleh umat manusia sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat atau kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Terdapat juga pada salah satu ayat Al-Quran yaitu allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatmainul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ada juga kata-kata tentang keimanan seseorang, yaitu keimanan seseorang bertingkat-tingkat dan mengalami pasang surut seperti sinyal handphone. Ada kalanya seseorang dapat mencapai tingkat keimanan yang tinggi seperti sinyal handphone yang baru di-charge. Namun ada kalanya seseorang memiliki keimanan yang rendah seperti baterai handphone yang ngedrop atau low bat. Selanjutnya tuh tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang pertama yaitu tentang konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau biasa disebut qalbun salim, maka perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar dapat kembali sehat. Adapun contoh dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan dapat diraih walau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah, bahagia, terbagi menjadi 5, yaitu menyebut bahwa bahagia majasi, bahagia hakiki, dan bahagia ikhwani. Sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman oleh Allah, yang menceritakan tentang harta kepada orang yang tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi kepada masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Yang kelima, segera sadar dan bertobatlah kepada Allah. Yang keenam itu fokus pada saat beribadah seperti salat. Yang ketujuh yaitu tidak membuang waktu sia-sia. Dan terakhir yaitu hati sehat. Selanjutnya yaitu alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau biasa disebut dengan tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Meminjam term Profesor Udin Widaputra, fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Berbeda dengan konsep teologi Islam, teologi tertentu berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setiap manusia lahir telah membawa dosa, yakni dosa warisan. Di dunia, menurut teologi ini, manusia dibebani tugas, yaitu harus membebaskan diri dari dosa itu. Adapun dalam teologi Islam, menurut teologi ini, manusia diberi tugas sebagai manusia lahir dalam keadaan suci, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia yaitu
adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Setiap manusia yang lahir telah dibekali agama yang dimaksud agama adalah agama Islam. Inti agama Islam adalah tauhidullah. Jadi kalau ketika orang lahir telah dibekali tauhidullah, maka ketika ia hidup di alam ini dan ketika ia kembali kepada Sang Pencipta harus tetap dalam fitrah, yakni dalam tauhidullah. Mengganti kefitraan yang ada dalam diri manusia sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri. Hal itu sangat tidak mungkin dan tidak boleh. Allah sendiri yang melarangnya. Pada surah Ar-Rum ayat 30 yang mengatakan bahwa tidak boleh ada penggantian terhadap agama ini, sebab inilah agama yang benar meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Poin yang ketiga itu menguji argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Hal yang paling dasar untuk menguji akan kebenaran satu agama tentu adalah teologi. Jika ada agama yang diyakini, maka sudah pasti harus ada Tuhan yang disembah. Untuk mengetahui kalau dia itu Tuhan yang sesungguhnya, maka diukur dengan konsep teologi atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ketuhanan. Kita akan mengambil perspektif dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW yaitu seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah. Itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang berhak dimintai tolong atau bantuan kecuali Allah, tidak ada yang harus dituju kecuali Allah, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang harus minta ridhanya kecuali Allah. Tauhidullah membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bidah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, maksud saya, tidak menggambarkan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan alam karena Allah menciptakan manusia sempurna atau insan kamil. Sekiranya tidak ada insan kamil, maka Allah tidak perlu menciptakan alam ini. Demikian menurut hadis qudsi yang menyatakan, dan manusia bertauhidillah dengan benar yang berpotensi untuk mendekati posisi insan kamil. Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke bentengku, maka ia aman dari azab. Al-Quran, Al-Hadis. La ilaha illallah adalah kalimat taibah atau taibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah. Batangnya berdiri tegak dengan kokoh dan dahan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Makna ayat secara majasi bahwa jika akarnya baik, maka buahnya pun baik dan lebat. Dan sebaliknya, jika akarnya tidak baik, maka buah pun tidak akan ada. Demikian juga tauhidullahnya benar, maka segala sesuatu untuknya menjadi baik dan benar. Tetapi jika tauhidnya tidak benar, maka aktivitas yang ia lakukan menjadi tidak berharga, sia-sia dan mubazir. Di antara argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar yaitu yang pertama, dasar ketuhanan yang pertama tidak boleh ada yang serupa dengan dia pada Al-Quran surah As-Surah ayat 11. Argumen yang kedua pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 59 dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Argumen yang ketiga pada Al-Quran surah 21 Al-Baniyah ayat 22. Argumen yang keempat atau terakhir pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 73. Terakhir pada materi 3 tentang esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan.
Jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Karena itulah jiwa tauhid dikatakan penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan jiwa tauhid kepada seluruh manusia di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, maka Allah mengutus para rasul dengan tugas utamanya yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat yaitu amal saleh. Jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Demikian juga berjalan dalam kegelapan rohani dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang mabadi, yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid, yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan yaitu adalah as-sidik, kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-quriyah atau kemerdekaan, al-musawa atau persamaan, tanggung jawab sosial, tasamuh atau toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan, tabadul istima atau saling memberi manfaat, at-tarahum atau kasih sayang, dan lain-lain. Itulah tadi penyampaian materi ketiga. Kita ke materi keempat yang menjelaskan tentang materi keempat ini. Poin pertama itu menjelaskan selanjutnya tentang esensi dan urgensi. Baik, materi selanjutnya tentang alasan. Pada poin terakhir dari materi keempat itu materi terakhir dari pendidikan agama. Pertama dari materi kelima itu tentang, yang ketiga tentang sumber historis, dan keempat yaitu tentang membangun, dan selanjutnya tentang mendeskripsikan sejarah membuktikan kemunduran umat Islam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada